Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hama ba'da. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, guru kita bersama Kiai Haji Taufik Nursali SPDI Mata'anul Bitili Hayati, Ustaz Hasan Basri SPDI Mata'anul Bitili Hayati, Ustaz Imam Ghazali, Ustaz Arif Irfan, begitu pula DKM Ustaz Jandan dan Ustaz Darmidi Mata'anul Bitili Hayatihim, dan semua saja. Langsung saja, karena ini sudah jam 9 kurang seperempat, saya jam 9:15 mau terbang ke An-Nur ya, insya Allah. Sebab kemarin libur, kemarinnya lagi libur lagi. Aduh, udah 4 minggu saya libur mulu, 1 bulan ya. Insya Allah jam 9:15 selesai, insya Allah. Langsung saja, kita nih sekarang mengingat dan memperingati haulnya Kiai Haji Zaini bin Kiai Haji Abdul Ghani yang kita kenal dengan Guru Sekumpul. Hadirin tahu berapa banyak yang memperingati semacam itu? Jutaan. Kalau nggak percaya coba lihat HP-nya, banyak yang memperingatinya. Sampai saya terngiang dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Di sana disebutkan, kalau dalam kitab Akhlak lil Banin ya, makanya saya pengen ngajakin anak-anak pengen ngaji Akhlak lil Banin, ini susah amat. Apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah ini ya, inna ahabba abdan nada Jibril alaihi salam. Maaf, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan menyeru malaikat Jibril alaihi salam. Kalau bahasa kita, Bril, dipanggil itu malaikat Jibril alaihi salam. Yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Kalau yang manggil Allah, kira-kira cepat nggak datangnya Jibril? Cepat. Siap. Dipanggil oleh Allah. Begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbah. Kalau cara bahasa kita, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka ente lu Bril, cintai dia. Diperintah Allah itu malaikat Jibril suruh cinta sama fulan. Tuh, yang perintah siapa? Nyuruh apa? Nyuruh mencintai fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam diperintah untuk mencintainya, pasti malaikat Jibril mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril. Begitu sudah ia cinta kepada fulan karena memang perintah Allah, tsumma yunadi Jibrilu fis sama. Lalu malaikat Jibril menyeru semua malaikat Allah yang ada di langit. Kata beliau, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuh. Penduduk langit, kata malaikat Jibril, penduduk langit dengerin, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka kalian semua tanpa terkecuali cintai fulan. Ya Allah. Lah kalau kita langsungin mah gini aja deh. Allah cinta kepada Guru Zain. Apa? Ya. Kata Allah, Bril, lu cinta Guru Sekumpul. Malaikat Jibril cinta. Udah malaikat Jibril cinta, malaikat Jibril menyuruh seluruh malaikat Allah, malaikat semuanya, cintai Guru Sekumpul. Tanpa terkecuali mencintai siapa? Guru Sekumpul, itu malaikat Allah. Fadlul. Biasa, kalau orang besar banyak acara.
Bicarain orang kecil. Terus Pak. Begitu minta maafnya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, semua malaikat Allah yang berada di atas langit itu, karena yang merintah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat itu yang mimpin siapa? Malaikat Jibril. Ayo cinta. Kalau kagak, akhirnya semua pada cinta. Fayuhibbuhu ahlus sama. Begitu semua mereka pada cinta kepada Guru Zaini, wa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi, maka semua penduduk bumi menerima Guru Zaini. Ini dalam hadis di dalam kitab Akhlaqul Bani. Ya Allah. Jadi kalau sudah Allah cinta, Allah serukan malaikat Jibril, cinta. Allah perintahin malaikat Jibril memerintahkan seluruh malaikat Allah. Sudah semuanya cinta, akhirnya penduduk bumi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya, untuk mencintainya. Jutaan sekarang yang memperingati haul daripada Guru Zaini. Ya, yang jadi pertanyaan buat kita. Tadi udah disampaikan, jelas itu waliyun min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan? Nggak ada yang meragukan. Kenapa? Dari fakta, dari kenyataan sudah jelas. Jutaan orang mencintainya dan mendoakannya. Bahkan berapa juta yasin sekarang dibaca. Bahkan minta maafnya bukan kebetulan Pak. Coba, meninggalnya bulan apa? Bulan Rajab. Sehingga mudah sekali orang maaf. Ayo bikin Isra Mi'raj sekalian. Iya Pak ya? Ya Allah, bukan kebetulan. Itulah kudrat Allah Subhanahu. Dipikir oh kebetulan, bukan. Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah cinta. Yang jadi pertanyaan buat kita kembali, kok bisa ya beliau sampai menjadi waliyun min auliyaillah? Itu yang jadi pertanyaan buat kita. Apa sih rahasia di balik Guru Zaini ini, ataupun maaf guru sekumpul ini adalah makhluk Allah yang paling dicintai Allah saat ini, istilah kata. Kenapa? Ayo kita perhatiin. Di antaranya saya pernah cari-cari, gara-gara disuruh itu saya cari-cari. Saya cari-cari info. Ternyata apa? Ya Allah, beliau maaf, beliau lidahnya tidak lepas dan tidak jauh berzikir, bersolawat kepada Habibina Muhammad SAW. Pertanyaan buat kita, sudah berapa kali solawat hari ini Pak? Udah berapa kali solawat hari ini? Alhamdulillah di atakwa tiap malam Senin ya. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada tiap malam Senin, ya Allah, seminggu kita berapa kali? Paling bisa dihitung. Guru Zaini subhanallah tidak lepas lidahnya selalu bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, ya, itu rahasianya dibalik keberhasilan dia menjadi makhluk Allah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa beliau termasuk makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia cinta kepada dzurriyyah Rasulullah. Karena dia cinta kepada dzurriyyah Rasulullah. Jadi kalau minta maafnya nggak percaya, nggak wajib percaya sama aneh. Nggak wajib kalian percaya sama saya, nggak wajib ya. Tapi minta maafnya. Coba lihat. Ketika makhluk Allah mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad, yakin seyakin-yakinnya pasti dia akan selamat. Ya. Ini Guru Zaini mengamalkan hadis. Mana hadis Nabi? Kata Nabi kita Muhammad, barangkali maaf, adibu mah sudah kuno. Dalam kitab Akhlaqul Bani, di sana disebutkan akhlak lagi, dan memang itulah ya, yang menjadikan orang menjadikan tinggi derajatnya tergantung akhlaknya. Sampai Habibina Muhammad SAW makhluk yang paling amat sangat cerdas, tapi tidak dipuji kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali saya sampaikan, Nabi Muhammad itu makhluk yang paling cerdas. Nggak percaya?
Ayo cobain. Ya Allah. Maaf. Yang paling ngerti tentang isinya Al-Quran siapa? Nabi kita Muhammad. Quran itu nggak jelas. Jelas apa jelas? Ya bingung. Quran nggak jelas, nggak percaya. Cobain. Ayo. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menjalankan amalan ibadah sholat. Apa Al-Quran jelasin sholat? Bagaimana cara sholat? Kagak. Al-Quran cuma sekedar aqimus sholat, jalankan amalan ibadah sholat. Dijelasin takbir, ruku. Kagak. Tapi Nabi kita Muhammad ngerti. Iya apa ya? Jadi ngerti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ku tahu yang ku mau. Udah ya? Itulah cerdasnya Nabi kita Muhammad SAW. Cobain, itu kan sholat. Zakat. Emang ada? Zakat emas berapa? Mana Al-Qur'annya? Zakat kambing berapa? Kagak ada jelas. Ada jelas emang? Nggak ada jelas. Tapi Nabi kita Muhammad tahu. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Kambing sekian, emas sekian. Iya apa ya? Cerdas ya? Paling cerdas. Tapi Nabi kita Muhammad kecerdasannya, minta maafnya, tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlaknya. Maka Guru Zaini yang saya sampaikan ini, kenapa beliau mencapai derajat waliyun min auliya ilahi ta'ala? Karena dia menjalankan minta maafnya. Tadi saya sampaikan tadi hadis tadi berada dalam kitab Akhlak lil Bani. Dan pijakannya pun untuk mencapai derajat waliyun min auliya ilahi ta'ala itu pun sama. Apa hadis nabinya? Kata Nabi kita Muhammad, kata beliau, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amil. Ya, apa min ni'amil? Cintai Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Guru Zaini cinta kepada Allah. Buktinya, jalankan semua perintah Allah. Jauh segala larangan Allah. Cinta kepada. Yang kedua, dalam hadis itu disampaikan, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku karena aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, maaf Guru Zaini sholawat terus kepada Nabi kita Muhammad tuh. Jadi cintai Allah, selalu bersyukur dan bersabar. Cintai Nabi Muhammad, selalu lisannya tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad, wa ahibbu ahli baiti. Cintai keluargaku. Lihubbi, karena dia adalah kekasih aku, kata Nabi kita Muhammad. Guru Zaini coba lihat. Nggak percaya, coba ini, cari. Ya. Tapi tadi ya, sudah saya sampaikan, nggak wajib. Kalian percaya sama saya, nggak wajib. Ya, tapi coba cari. Ya Allah, betapa Guru Zaini kalau ada dzurriyyah Rasulullah, siapapun beliau, mau dzurriyyah Rasulullah maaf nih, tidak berilmu kah? Mau dzurriyyah Rasulullah yang berilmu kah? Selalu dihormat oleh beliau. Ya Allah, diistimewakan. Coba cari. Ya, tuh Guru Zaini. Kita orang siapa kita? Kadang-kadang minta maafnya, ya Allah, awas ini fitnah dajjal ini. Kenapa saya katakan fitnah dajjal? Ya Allah, ini kadang-kadang minta maafnya udah kagak demen. Udah kagak demen, benci lagi. Udah benci, nggak percaya lagi. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Ini tuh apa numpuk nih. Ya, saya khawatir nerakanya abadal abidin ini. Ya Allah, dulu kita orang datang baru datang. Ya. Di sini, ya. Nah, apa sih dikit-dikit Habib? Emang kita juga sama, ya, keturunan Nabi Allah Adam. Dibilangin minta maafnya, ya, maaf, darah Nabi kita Muhammad itu yang mahal. Kalau masalah ilmu, ya mungkin, ya, maaf, yang belajar pasti dapat ilmunya, insya Allah. Yang kagak belajar, tapi yang mahal itu nasabnya, keturunannya. Kita ini bukan pilihan. Ya, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau Anda pengen maaf, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah, ayo kita 3 hal itu kita praktekkan. Cintai Allah dengan jalankan saat maaf kita dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Salawat. Ya. Apa? Hadis Nabi merintahkan begini, jalankan. Ya. Sunnah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin, seyakin-yakinnya 3 hal ini menempel pada diri Anda, yakin insya Allah kita pun akan mampu menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sih minta maafnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang amat sangat diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makhluk yang dicintai oleh guru Zaini. Sebab sudah maklum. Ya, maklumin lah. Kita waktu dulu masih muda, ya Pak ya. Pernah muda gak? Apa langsung tua? Mana yang langsung tua? Ya Allah, coba lihat. Waktu kita masih muda, tapi nggak tahu. Saya belum pernah pacaran sih soalnya. Artinya nikah sama istri ini nggak pakai pacaran. Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Saat kita mencintai seorang perempuan, ya, biar kita dapat itu cewek, kira-kira gimana? Melakukan hal yang dicintai oleh calon mertua, iya Pak ya? Hah? Nah, ini anak kecil belum tahu. Yang belum tahu diem aja, dengerin. Ya. Umur berapa Daus? 10 tahun. Ya, sekali lagi, coba ulang. Ketika kita pengen seorang perempuan, nih saya melakukan hal yang dicintai oleh calon, biar apa? Anaknya kasih. Iya Pak ya? Pengen surganya Allah. Kita nih pengen surganya, pengen ridhonya Allah. Ayo kita melakukan sesuatu yang disenengin Allah. Siapa yang disenengin Allah Subhanahu wa taala? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sih buktinya Nabi kita makhluk yang paling dicintai Allah? Nih, coba lihat. Para utusan Allah itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan Allah. Tapi dari semua makhluk Allah, dari semua utusan Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat betapa cerdasnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi cerdas. Ya. Itu pun termasuk orang yang dipilih Allah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Saat beliau datang ke apa namanya? Satu tempat, ya. Surat apa ini? Ya, saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falamma ataha, ketika Nabi Allah Musa datang ke tempat api itu, ya. Istilah kata apa? Pohon ausad, ya. Dipanggil, katanya apa? Falamma ataha nudiya ya Musa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni ana rabbuka, aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahla na'laika, Musa, lepaskan 2 sandalmu. Padahal minta maafnya, ya, disuruh lepasin bukan 1, 2 sandalnya disuruh lepasin. Yang nyuruh siapa? Allah. Diabadikan dalam Al-Quran, ya. Fahla na'laika, lepaskan 2 sandalmu. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena engkau wahai Nabi Allah Musa berada di lembah yang disucikan Allah yang bernama Tuha. Di lembah yang disucikan Allah, maaf, Nabi Musa di lembah doang, di lembah. Ya, adanya di bumi apa di langit? Di bumi apa di langit? Ya ini bengong gara-gara ngeliatin kita doang apa ini? Ulang lagi. Di lembah ini adanya di atas langit apa di bumi? Di bumi.
Tapi itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahla na'laika." Lepasin sendalmu ai Musa. Kata Allah, lepasin sendal. Ini kata Allah Subhanahu. Coba bayangin. Ya Allah. Kalau misalkan ada orang sholat masuk dalam masjid At-Taqwa, sandal nggak dilepas, kira-kira gimana? Sandal nggak dilepas, masuk kemari sholat, kira-kira gimana, Pak? Aduh, brengsek nih. Kita orang udah capek-capek. Nabi, ini suci, lepas sandalmu. Ya Allah. Nabi Allah Musa disuruh lepas sandalnya. Tapi coba Nabi kita Muhammad, ya Allah, saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat, Nabi kita Muhammad di bulan Rajab dipanggil oleh Allah sampai ke langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, yang istilah kata malaikat Jibril pun tidak mampu ke sana. Tinggal Nabi kita Muhammad SAW. Apa Nabi kita Muhammad? Kata Nabi kita Muhammad minta maafnya, bukan disuruh lepas sandalnya, bukan, ya. Tapi apa sandalnya? Dalam syair itu disebutkan, ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin ala alat fajami'il khalqi tahta dilali ladat turi Musa nudiyah wa ahmada ladal arshi lam yu'mar bi khalqini ali. Nabi kita Muhammad saat bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi kita minta maaf ya, orang berakhlak mau menghadap lepas sih, mau lepasan sandalnya mau dilepas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kita, pakai, masya Allah, ya, suruh dipakai, ya. Kayak model kita orang minta maaf yang mau masuk rumah sakit gitu ya, pakai aja Pak, ya, ke puskesmas, pakai aja, pakai, ya. Kantor lurah, ya, suruh dilepas nggak boleh. Kenapa dilepas? Suruh dipakai. Ya Allah, makanya biasanya terompah nih, gambar terompah Nabi itu jadi jimat Pak. Ya, ini orang Jawa atau orang Betawi? Jadi jimat biasanya. Ya, susah lahiran pegang tuh terompah Nabi kita Muhammad SAW. Iya Pak ya? Pegang, ya. Kesurupan pegang, ya. Nabi. Ya Allah, terompah Habibina Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu, terompahnya diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Luar biasa. Ya, inilah keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipanggil Allah di bulan Rajab, menerima perintah Allah yang bernama sholat. Nah, yang kita bahas ntar mungkin Isra Mi'rajnya mah kita bahas di bulan Rajab nih, iya ya, mumpung kita masih hidup di bulan Rajab. Besok belum tahu apa sampai Syaban apa kagak, ya. Kita bahas tentang Rajabnya dulu deh, ya. Coba kita lihat apa saja sih yang diperintahkan di bulan Rajab. Pertama doa awal tahun, doa awal Rajab. Udah kelewat, minta dari sekarang, ya Allah, panjangkan umur saya ya Rabb. Ntar di tahun depan bulan Rajab malam pertama saya mau jalanin hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi kita Muhammad, beliau bersabda, khamsu layarin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam ketika orang yang beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta akan hajatnya, memohon akan kesulitannya, kata Habibina Muhammad tidak akan ditolak itu permintaannya. Apa 5 malam itu? Di antaranya malam Jumat. Cuman yang jadi permasalahan minta maafnya, malam Jumatnya jam berapa? Kalau tepat sih enak. Jam berapa Ustaz? Jam 6. Wah, udah jam 6 aja gitu. Cuman minta maafnya rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Hikmah dibalik Allah merahasiakan agar senantiasa malam Jumat, kau hidupkan dari sore sampai, kalau tentu enak gitu orang, wah pas nih jam 2 jam 2 aja kita tidur dari siang atau sore, malam Jumat
Yang kedua, awal Rajab. Yang kedua, awal Rajab. Yang ketiga, nisfu Sya'ban. Makanya maaf, ntar nih kalau ada nisfu Sya'ban bid'ah, jangan dengerin. Tambah kenceng lagi, bid'ah, jangan dengerin. Kenceng lagi, bid'ah, jangan dengerin, terusin aja sampai habis suaranya. Sampai habis suaranya, sampai dipanggil Allah. Bid'ah sampai habis suaranya dipanggil Allah, udah selesai. Ya, tetap kita jalankan. Kenapa? Kata Nabi kita Muhammad, 5 malam yang tidak ditolak doa adalah malam nisfu Sya'ban. Orang doa bid'ah-bid'ahin. Ya. Cuman gara-gara minta maafnya kita kumpul doang. Ya. Lah kan lucu. Ya, cobain aja. Yuk. Maaf ya. Maaf. Kalau kita makan jeruk boleh? Boleh. Makan pisang? Boleh. Dikumpulin kok bisa nggak boleh coba? Paham nggak? Kita berdoa di rumah nisfu Sya'ban. Nggak bid'ah itu. Begitu kita doa di masjid bareng-bareng, bid'ah. Iya apa ya? Hah? Aduh. Begitulah, kurang ngaji kayak gitu kayak. Ya, maka jangan pernah putus ngaji. Ya, insya Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus cari ilmu Allah sampai datang kematian. Nah, udah berapa? 5 malam udah berapa? Pulang lagi 1. Ya, ini tidur apa ya? 5 malam ketika orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. 1, malam Jumat. 2, awal Rajab. Awas dibilang awal Rajab, sebab minta maafnya. Makanya dikatakan apa? Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam 10 hari. Nah ini nih. Ada yang mengatakan 10 hari itu 10 di bulan Rajab. Kenapa? Ada awal. Ada yang mengatakan, itu nisfu Sya'ban, berarti apa? 10 hari yang kedua di bulan Sya'ban. Karena ada nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan, itu maaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya emang di sana ada Lailatul Qadar. Yang jelas hidupin semuanya. Ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Insya Allah. Yang keempat, Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya minta maafnya. Kalau kata Mbah Mun, kata saya punya guru Kiai Haji Maimun Zubair, ya, jangan tinggalin, ya. Kalau misalkan maaf Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Isya berjamaah, ya, sholat Isya. Biasanya kan begitu Pak. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, girang. Udah girang nggak tahu isyanya. Iya Pak ya? Girang nggak karuan kan? Iya Pak ya? Ya Allah, Isya kadang berjamaah, kadang kagak. Isya usahain ya. Ba'diyah sama witir. Itu. Ya, habis itu berdoa. Ya, tambah lagi kalau mau sholat subuh berjamaah. Nah, jadi Idul Fitri sama Idul Adha usahain jangan jauh-jauh. Ya, Isya berjamaah, ba'diyah, witir. Ya, biasanya rame nggak karuan, senang nggak karuan. Ya, kadang-kadang sholat Isyanya jam 12 sendirian lagi. Sibuk mikirin zakat fitrah. Udah. Ya. Ini diantara bulan Rajab amalannya. Yang kedua baca istighfar bulan Rajab. Istighfar bulan. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, di sana disebutkan aku pernah membaca kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan Allah. Ternyata ada kalimat siapa saja sesungguhnya orang yang membaca, ya, mengangkat kedua belah tangannya, Rabbighfirli. Kalau di sana Allahumma
firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi dan sore. Kata beliau, lam tamussa jildan minhu, kurang lebih bahasanya tidak akan tersentuh oleh api neraka kulitnya nggak tersentuh api, apalagi dagingnya, kulitnya nggak tersentuh. Itu kata beliau. Maka usahakan, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, berapa? 70 kali. Habis itu tasbihnya. Dah. Kemudian maaf, di bulan Rajab ini kita sudah ngamalin awal Rajab. Udah kelewat, ntar tahun depan. Yang kedua, rabbighfirli udah ngamalin. Ada yang ngamalin, ada yang belum. Nah, yang kelewat sudah sekarang. Kalau nggak ada, minta di-share. Ada Ustaz? Ada di WA banyak. Minta. Jangan membiasakan hati terlewat pahala, nggak rugi. Usahakan hati ini kalau terlewatkan pahala rugi, menyesal. Kalau dalam kitab Kasyifatus saja itu adalah merupakan tanda hatinya tidak mati. Tanda hatinya mati itu kalau maaf terlewatkan pahala kita tidak ada menyesal, apalagi ketawa. Ya Allah, padahal maaf ada pahala luar biasa, kita nggak jalanin, tenang aja. Coba ada rasa penyesalan, usahain. Tanya, apa amalannya? Ya Allah, apalagi mudah. Apa tadi, Pak? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 pagi sama. Yang ke berapa? Yang ketiga, amalan di bulan Rajab yang ketiga adalah puasa. Usahain tanggal 1, wah udah kelewat Ustaz. Tanggal 2 udah kelewat. Tanggal 3 ini tanggal berapa nih? Kalau ngitungnya Rabu berarti apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, besok 6. Kalau ngitungnya Kamis, sebab maaf kalau kata orang hilalnya apa? Kamis ya. Kamis berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti hari kelima. Hari kelima. Silahkan jalankan. Kenapa? Dalam kitab Nasha'ihud Diniyah. Kitab apa? Nasha'ihud Diniyah. Yang kita sering ratibnya kita baca. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Di sana menyebutkan puasa di bulan Ashhurul Hurum sehari. Kita puasa sehari di bulan Ashhurul Hurum itu seimbang dengan 30 hari selain Ashhurul Hurum. Kita puasa nih sehari sama dengan puasa 30 hari di selain bulan Rajab. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan gimana Ustaz? Kalau puasa di bulan Ramadan sehari sama dengan 30 hari di bulan Ashhurul Hurum. Itu dalam kitab Nasha'ihud Diniyah. Kalau nggak percaya buka sendiri tadi. Apa tadi Pak? Sehari seperti 30 hari. Kalau 2 hari? Kalau 2 hari udah kelihatan. 3 hari, 10 hari. Tinggal hitung. Makanya nikmat luar biasa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf, ada lagi dalam kitab Nasha'ihud Diniyah juga. Di sana disebutkan. Nah ini nih yang saya senengin. Saya senang nih. Mudah-mudahan bisa ngamalin. Ulang lagi, mudah-mudahan bisa ngamalin. Mudah-mudahan bisa ngamalin. Bukan cuma sekedar yang dengerin, yang ngomong mudah-mudahan bisa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih. Dalam kitab itu pun disebutkan, yustahabu an yasuma salasata ayyamin mutatabi'ah. Disunahkan puasa 3 hari berturut-turut. Apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Ulang. Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari apa? Senin. Besok Selasa. Besoknya lagi Rabu. Besoknya lagi Kamis. Nah, Kamis itu tuh nikmat luar biasa. Sebab apa? Kamis, Jumat itu kalau ngitungnya Rabu berarti 10-nya Jumat.
Kalau ngitungnya Kamis berarti 10-nya adalah Sabtu. Luar biasa. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Apa dapatnya? Kata Nabi kita Muhammad, cepat jujur. Kita mah maaf ya. Kadang-kadang didorong aja, kadang-kadang masih malas, apalagi kagak didorong. Iya, Pak. Jujur kita mah. Sholat duha pasti dapat rezeki banyak. Itu pun masih jarang kita kerjain. Iya, Pak ya. Apalagi nggak ada bahasa gitunya. Iya. Ya Allah. Apa dapatnya? Kalau kita jalankan puasa 3 hari di bulan Rajab tadi, Kamis, Jumat, Sabtu itu, kata beliau, maaf, man shoma salasata ayyamin mutatabi'ah, al-khamis wal jumu'ah was sabt min syahri haram. Ini bukan cuma sekedar Rajab doang. Bisa di Rajab, bisa di Dzulqa'dah, bisa di Dzulhijjah, bisa di Muharram. Yang penting 3 hari ini. Apa kata Nabi kita Muhammad? Beliau mengatakan, ba'adahullahu minan nar. Allah akan takdirkan dia akan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, beliau mengatakan apa? Wa fi riwayatin wa kutiba lahu bi kulli yaumin ibadatu tis'imi'ati amin. Ya Allah. Seharinya, kalau 3 hari, ini seharinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadatu tis'imi'ati 900 tahun. Tis'i mi'ah, tis'un itu 9, mi'ah 100, 900 tahun. Berarti kalau 3 berapa? Ya sudah bingung. Saya sendiri bingung matematikanya. 900 tahun kali 3, 9 kali 3 27 apa tuh? Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar itu. Jam 9 yang udah lewat 20. Ini minta maafnya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesempatan dan kesemangatan untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Kurang dan banyak kekurangannya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.